bombastic side eye, criminal offensive side eye. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss Berlintina Permatasari, MM, sebagai dosen pengempu mata kuliah ini yang sudah memberikan kelompok kami kesempatan untuk berpresentasi. Perkenalkan, saya Fetia Elfatiana dengan NPM 233110003. Di sini saya bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri 1 dalam presentasi kelompok kami, di mana kelompok kami akan membahas tentang lingkungan dan budaya perusahaan bagian 1. Namun di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Nindi Sifra Eliana, NPM 2331113. Perkenalkan, nama saya Wahyolan Ageng Pangestu dengan NPM 233111017. Perkenalkan, nama saya Febri Fabrianto dengan NPM 233110005. Baik, langsung saja ke materi. Di sini ada lingkungan umum. Lingkungan umum yaitu faktor-faktor dari luar perusahaan yang dapat mempengaruhi perusahaan dari waktu ke waktu. Berikut ada dimensi-dimensi dari lingkungan umum. Yang pertama ada dimensi internasional. Dimensi internasional ini merupakan peristiwa yang sering terjadi di luar negeri dan menjadi peluang bagi perusahaan-perusahaan di negara lain. Contoh, misal mesin produksi Cina lebih bagus dan murah dari mesin negara lain. Yang kedua ada teknologi dimensi. Ini merupakan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang industri maupun masyarakat. Contohnya, dulu kita harus ke ATM untuk melakukan transfer uang ke orang lain. Sekarang karena adanya teknologi ini, kita bisa melakukan transaksi secara online. Contoh bisa menggunakan aplikasi Dana, OVO, Brimo, dan lain-lain. Yang ketiga di sini ada dimensi sosial budaya. Dimensi sosial budaya ini menyangkut aspek-aspek demografis, norma, adat, dan nilai yang dianut populasi masyarakat umum. Contohnya misal brand fashion Korea ingin menjual produknya ke Indonesia. Brand tersebut harus melihat kondisi sosial, budaya, serta pakaian yang digunakan masyarakat daerah tersebut. Yang keempat ada dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi ini dimensi yang menunjukkan ekonomi dari negara atau wilayah di mana organisasi itu berjalan. Yang kelima ada dimensi politik hukum. Ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah seperti undang-undang, tatanan lokal negara yang berpengaruh kepada perilaku perusahaan. Yang keenam ini ada alam. Berkaitan dengan sumber daya alam yang muncul secara alami seperti tumbuhan, batuan, air, dan iklim. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nindi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan tugas. Pertama, apa itu lingkungan tugas? Lingkungan tugas adalah segala aktivitas karyawan yang ada dalam perusahaan atau organisasi dan mencakup sektor-sektor yang mengadakan transaksi dengan perusahaan atau organisasi. Juga di sini ada dimensi lingkungan tugas. Dimensi lingkungan tugas itu artinya sebagai cakupan ya. Di dalam dimensi lingkungan tugas yang pertama ada pelanggan. Pelanggan yaitu orang-orang yang mendapatkan barang atau jasa dari organisasi. Pelanggan juga unsur penting karena menentukan kesuksesan suatu organisasi. Yang kedua ada pesaing. Perlu diketahui bahwa pesaing adalah organisasi atau perusahaan dengan jenis barang atau jasa yang sama. Tentu pihak perusahaan harus melakukan analisis, mulai menyusun strategi untuk membuat produknya lebih unggul. Hal ini adalah tugas bagi manajer dan juga karyawan yang ada. Yang ketiga ada pemasok, merupakan pihak yang menyediakan barang bahan mentah untuk diolah oleh organisasi atau perusahaan menjadi sebuah produk barang jadi.
Di sini ada tindakan transaksi. Yang kelima ada pasar tenaga kerja. Apa itu pasar tenaga kerja? Yaitu orang-orang di lingkungan usaha yang dapat dipekerjakan oleh perusahaan atau pasar yang mengadakan pertemuan untuk permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sekian materi tentang lingkungan umum. Berikutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, Wahyu. Strategi yang digunakan manajer untuk membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungan yang tidak pasti. Jika sebuah organisasi menghadapi ketidakpastian yang meningkat dan berhubungan dengan pesaing, pelanggan, pemasok, peraturan pemerintah, manajer dapat menggunakan beberapa strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini. Di antaranya, yang pertama ada peran-peran perluasan batas. Departemen dan perluasan batas mengaitkan dan menghubungkan organisasi dengan unsur-unsur penting di dalam lingkungan eksternal. Orang yang melakukan perluasan batas menjalankan dua hal organisasi, yaitu mereka mendeteksi dan memproses informasi mengenai perubahan-perubahan dan mereka mewakili kepentingan organisasi pada lingkungan. Yang kedua ada rekanan antar organisasi. Strategi yang kini populer dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan usaha untuk mengurangi batas-batas dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain. Kemudian yang ketiga ada merger dan joint ventura. Joint ventura merupakan aliansi suatu program strategis yang dilakukan oleh dua atau lebih organisasi, sedangkan merger merupakan gabungan dari dua atau lebih organisasi menjadi satu budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan sistem kepercayaan, nilai, sikap yang dianut para anggota organisasi. Budaya adalah sistem makna dan keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagian besar cara mereka bertindak satu terhadap yang lain dan terhadap orang luar. Definisi mengenai budaya menyiratkan beberapa hal. Pertama, budaya adalah persepsi. Individu mempersepsikan budaya organisasi berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, atau alami di dalam organisasi itu. Kedua, meskipun individu mungkin memiliki latar belakang yang berbeda atau bekerja dalam tingkatan yang berlainan di organisasi tersebut, mereka cenderung menggambarkan budaya organisasi itu dengan istilah yang sama. Terakhir, budaya organisasi adalah istilah deskriptif. Budaya itu menyangkut bagaimana anggota itu mempersepsikan organisasi tersebut, bukan menyangkut apakah mereka menyukainya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan sebelah saya bernama Febri. Dan selanjutnya adalah ada contoh organisasi. Contohnya ada 3, yaitu perusahaan Google, perusahaan Gojek, perusahaan Shopee. Perusahaan Google dalam praktiknya, perusahaan raksasa Google memiliki organisasi perusahaan kerja yang bagus, dan banyak perusahaan lain yang kagum bisa membuat karyawan menjadi lebih produktif dan efektif. Berikut ada beberapa perusahaan Google yang bisa Anda contoh. Yang pertama ada berdasarkan data, kedua ada lingkungan yang menyenangkan, ketiga ada mendukung kreativitas, selanjutnya ada merekrut berdasarkan karakter. Yang kedua ada perusahaan Gojek. Perusahaan contoh berikutnya adalah perusahaan Gojek, salah satu perusahaan startup di Indonesia yang terus berkembang hingga sekarang. Ada beberapa budaya organisasi perusahaan yang bisa Anda ambil untuk diterapkan, yaitu A. Kecepatan, B. Inovasi, C. Dampak sosial, D. Rasa bangga, dan E. Komunikasi yang kredibel. Selanjutnya ada perusahaan Shopee. Satu lagi budaya perusahaan contoh yang Anda bisa jadikan acuan, yaitu budaya perusahaan Shopee. Berikut beberapa budaya perusahaan Shopee yang bisa Anda jadikan acuan untuk perusahaan. Yang ada memperdayakan sesama, yang B ada refleksi pengguna, yang ketiga ada banyak akal, dan E terbuka. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dianggap memiliki dua lapisan, yaitu lingkungan umum dan lingkungan perusahaan. Lingkungan eksternal mempengaruhi perusahaan secara tidak langsung. Contohnya lingkungan umum seperti faktor sosial, politik, ekonomi, alam, dan teknologi. Tadi ada dua lingkungan eksternal, dua lapisan, yaitu lingkungan umum. Lingkungan umum yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Contohnya sifat hukum, sistem hukum yang berlaku di masyarakat, khususnya yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan perusahaan. Yang kedua ada lingkungan perusahaan, sejumlah total dari semua orang, organisasi, dan kekuatan lain. Selanjutnya adalah ada lingkungan internal.
Lingkungan internal mencakup unsur-unsur di dalam cakupan perusahaan. Lingkungan internal terdiri atas karyawan yang ada, manajemen, dan terutama budaya perusahaan yang menentukan perilaku karyawan di lingkungan internal, dan tingkat adaptasi perusahaan terdapat lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu lingkungan dalam perusahaan yang perlu diidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Yang berikut ada kesimpulan. Dapat disimpulkan tiap budaya membawa keberhasilan terhadap perusahaan dan organisasi. Terkait selain itu, tiap perusahaan memiliki nilai-nilai yang berpegang pada lebih dari satu kategori budaya. Berikut materi dari saya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.